Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat bagian yang ketiga, yaitu untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, menentukan grafik fungsi kuadrat apakah membuka ke atas atau ke bawah. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik akan membuka ke bawah. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y atau Fx-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Langkah keempat, menentukan sumbu simetri, yaitu dengan rumus min B per 2A. Yang kelima, menentukan nilai ekstrim dengan rumus D per min 4A. Yang berikutnya, koordinat titik balik atau titik puncaknya yang kita peroleh dari langkah nomor 4 dan 5, yaitu memasukkan nilai X sumbu simetrinya dengan Y minimum atau maksimum. Setelah itu kita juga bisa menentukan titik lain atau titik bantu yang terakhir menghubungkan titik-titik tersebut dengan lengkungan dengan tidak menggunakan penggaris. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Langkahnya yang pertama, kita melihat dulu. Di sini untuk fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 5. Kita lihat A-nya itu adalah sama dengan 1 yang artinya lebih dari 0. Maka grafik ini akan membuka ke atas. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan Y atau Fx-nya sama dengan 0. Karena tadi fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0, dengan Fx-nya kita misalkan sama dengan 0, maka akan menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini, yaitu X kuadrat min 4x plus min 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X ini, yaitu dengan menentukan nilai X, yaitu seperti kita mengerjakan soal dalam persamaan kuadrat, yaitu memfaktorkan antara negatif 5, itu kita faktorkan, yaitu perkaliannya yang menghasilkan negatif 5 adalah bisa negatif 1 kali 5 atau 1 kali min 5. Kita cari yang jumlahnya sama dengan negatif 4. Nah, yang jumlahnya sama dengan negatif 4 adalah 1 dan negatif 5. Sehingga di sini kita masukkan X plus 1 kali X min 5 sama dengan 0. Sehingga X-nya hasilnya adalah negatif 1 atau X yang kedua adalah sama dengan 5. Maka titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan 5,0. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti semua X kita ganti 0. Untuk semua X kita ganti 0, maka tinggal bilangan yang terakhir atau konstantanya atau C-nya ini. Sehingga di sini Y-nya sama dengan negatif 5. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah min 5, 0, negatif 5. Langkah berikutnya yaitu menentukan sumbu simetri dengan rumus min B per 2A. Tadi B-nya adalah negatif 4, kemudian A-nya adalah 1, maka kita masukkan seperti ini, min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Sedangkan nilai ekstrimnya, karena tadi membuka ke atas, maka nilai ekstrimnya adalah Y minimum dengan rumus D per min 4A. Kita masukkan D-nya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC, sehingga ini B-nya min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 5 per min 4 kali A. A-nya adalah 1. Sehingga
Ini kalau kita hitung 16 plus 20 per min 4 atau 36 per min 4 yang hasilnya adalah negatif 9. Langkah berikutnya menentukan koordinat titik balik. Koordinat titik baliknya berapa? Berarti kita tinggal masukkan di sini. X-nya itu 2, Y-nya adalah negatif 9. Sehingga koordinat titik baliknya adalah di 2, negatif 9. Langkah yang ketujuh kita akan menentukan titik bantu. Kita lihat di grafiknya dulu. Kemudian nanti terakhir kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva. Nah, kita lihat gambar grafiknya ini anak-anak. Dari hasil sebelumnya kita peroleh bahwa A-nya tadi sama dengan 1, maka grafiknya akan membuka ke atas. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 1,0. Kita masukkan di sini negatif 1,0 dan 5,0. Ini sudah 2 titik, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi adalah di 0, negatif 5, kita masukkan titik 0, negatif 5. Kemudian sumbu simetrinya adalah di X sama dengan 2, ini sumbu simetrinya di X sama dengan 2. Nilai Y minimumnya adalah negatif 9, sehingga perpotongannya 2, negatif 9 itu adalah titik balik. Nah, kita akan membuat yang sebelah kanan ini. Karena yang kiri dengan kanan itu seimbang, maka kita bisa menentukan salah satu titik bantu ini yang sama dengan yang di kiri. Dari sini 0, negatif 5, kalau kita ambil jarak sampai sumbu simetri adalah 2 satuan, maka di sini juga kita tambahkan 2 satuan, sehingga titik bantunya adalah di 4, negatif 5. Kalau sudah, kita tinggal menghubungkan saja antar titik-titik ini. Dari tadi negatif 1,0, kemudian 0, negatif 5, kita hubungkan dengan lengkungan. Nah, ini sekali lagi jangan pakai penggaris, karena berbentuk kurva. Ke 2, negatif 9, 4,5, sampai dengan 5,0. Ini contoh yang pertama. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Kita diminta membuat sketsa grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, kita lihat di sini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menentukan A, B, C-nya. A-nya kita lihat adalah negatif 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Karena A-nya itu negatif 1, negatif artinya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah nanti. Berikutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu X dengan fx-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa fungsi kuadratnya itu adalah min x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. A-nya yang sama, A-nya negatif. Untuk mempermudah, karena A-nya negatif, kita kalikan negatif 1. Kalau kita kalikan negatif 1, semua yang tadinya negatif akan jadi positif. Yang jadinya positif akan jadi negatif. Ini juga positif akan jadi negatif. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ingat, yang positif ini hanya untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x-nya supaya kita mudah untuk memfaktorkannya. Nah, kita lihat pemfaktoran dari negatif 3 itu bisa negatif 1 kali 3 atau 1 kali negatif 3. Yang jumlahnya sama dengan negatif 2. Yang jumlahnya sama dengan negatif 2 berarti 1 dan negatif 3. Sehingga kalau kita masukkan di sini adalah x plus 1 kali x min 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan, ini dipindah ke kanan, min 1 atau x-nya sama dengan 3. Sehingga titik potong grafik terhadap sumbu x-nya adalah negatif 1,0 dan 3,0. Ya, kita lanjutkan untuk yang langkah ketiga, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu y dengan memisahkan x-nya sama dengan 0. Ketika kita memasukkan x sama dengan 0, kita kembali lagi ke rumus fungsi awal, yaitu min x kuadrat plus 2x plus 3 sama plus 3.
Dengan X-nya kita ganti 0, sehingga min 0 kuadrat plus 2 kali 0 ditambah 3, maka hasilnya Y sama dengan 3. Ini jangan keliru memasukkan ke sini ya, ini salah kalau masuk ke sini. Masuknya ke fungsi yang semula. Sehingga titik potong grafik terhadap sumbu Y-nya adalah 0,3. Langkah yang berikutnya kita akan menentukan sumbu simetrinya, yaitu dengan rumus min B per 2A. Tadi B-nya adalah 2, dengan A-nya adalah negatif 1, sehingga kalau kita masukkan min 2 per 2 kali min 1 adalah 1. Kemudian kita menentukan nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya adalah, karena tadi membuka ke bawah grafiknya, maka Y-nya Y maksimum. Dengan rumus D per min 4A. D itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC, tinggal masukkan B-nya 2, kemudian A-nya adalah negatif 1, C-nya 3 per min 4A. Ini hasilnya adalah 4 plus 12 per 4 sama dengan 16 per 4 atau hasilnya 4. Kemudian menentukan koordinat titik baliknya, yaitu yang kita peroleh sebelumnya di langkah keempat adalah 1,4. Kemudian yang ketujuh nanti kita tentukan titik bantu dan menghubung-hubungkan titik tersebut dengan kurva. Nah, dari hasil tadi kita peroleh grafiknya sebagai berikut. Yang pertama, grafik akan membuka ke bawah, ya ini ke bawah, karena A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Ini keliru ya, ini harusnya ke bawah. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya min 1,0, kita masukkan min 1,0, 3,0, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,3, sumbu simetrinya 1, nilai minimumnya 4, sehingga titik baliknya 1,4 masuk di sini. Kemudian kita tentukan satu titik bantu yang simetri atau seimbang dengan tadi 0,3, yaitu di 2,3. Kemudian kita tinggal menghubung-hubungkan titik-titik tersebut dengan lengkungan atau kurva. Ya, semoga anak-anak memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.